Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur yang sebenarnya adalah pengakuan di dalam hati atas nikmat-nikmat Allah, yaitu iktirafu bin nikmati, mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, nisbatun ni'mati ilal mun'im, yaitu menisbatkan nikmat-nikmat ini kepada pemberi nikmat, yaitu Allah. Setelah kita mengakui nikmat-nikmat Allah, kemudian kita menyatakan bahwa Allah lah yang memberikan nikmat tersebut, maka yang terakhir adalah badlun ni'mati fima yajib, membenargunakan nikmat-nikmat Allah itu dalam kebaikan dan dalam kebenaran. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sering memikirkan nikmat-nikmat Allah itu selama ini kita alokasikan kemana? Karena nikmat-nikmat Allah itu akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah SAW memakan sebutir kurma, lalu Rasulullah ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apakah sebutir kurma yang Anda makan ini ada pertanggungjawabannya atau tidak? Akan adakah pertanyaan dari Allah tentang nikmat berupa sebutir kurma tersebut? Maka beliau membacakan firman Allah, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian benar-benar pada hari itu akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita seringkali berpikir bahwa yang akan dihisab, yang akan ditanya adalah harta kita. Apalagi kita mendengar, membaca hadis Nabi SAW bahwa orang miskin lebih dahulu masuk surga 500 tahun dibandingkan orang kaya, atau setengah hari lebih cepat dibandingkan orang kaya, dan satu hari akhirat adalah 1000 tahun, berarti setengah harinya adalah 500 tahun. Sehingga kadang-kadang kita berpikir bahwa yang memberatkan kita, yang akan diminta pertanggungjawaban, yang akan ditanyakan adalah harta, padahal tidak. Apapun nikmat yang Allah berikan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebutir kurma bagi Rasulullah SAW akan ditanyai oleh Allah, mungkin identik di sini seperti sebutir kacang yang kita makan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka nikmat yang lebih besar dari sebutir kacang tentu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih bernilai mana sebutir kacang dengan kedua mata kita? Pasti jawabannya sangat jauh, tidak bisa dibandingkan.
Maka kalau kacang saja yang kita makan itu satu butir akan diminta pertanggungjawaban bagaimana dengan kedua mata kita. Sudah sejauh mana penggunaannya dalam ketaatan kepada Allah? Sudah berapa banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang kita telaah, kita baca, kita kaji? Sudah sesering apakah kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini? Sudahkah saat kita melihat gunung, lautan, danau, langit, benda-benda langit, apakah di sana kita melihat adanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seandainya kedua mata kita ini nganggur, maka akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana kalau digunakan untuk yang haram. Belum lagi kedua lisan atau bibir kita, lidah kita, kemampuan kita berbicara, ini juga nikmat yang besar. Coba tanyakan kepada orang yang tidak bisa berbicara, sangat berat. Kita sering meremehkan nikmat bisa bicara, dan baru terasa kalau kita bertemu dengan orang yang tidak bisa bicara, alias bisu. Sangat sulit hidupnya. Dan sejauh mana lisan kita ini digunakan untuk zikir kepada Allah, untuk berdakwah, untuk menyampaikan kebenaran, untuk membaca Al-Quran, sejauh mana? Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kacang yang kecil, apalagi otak kita yang Allah anugerahkan kepada kita. Jumlah sel otak manusia itu ada 171 miliar. 86 miliar adalah sel nutron, yaitu sel syaraf. Dan 85 miliarnya adalah sel glia yang membantu sel saraf. Dan satu sel saja itu mampu menampung hafalan 30 juz Al-Quran. Padahal ada 171 miliar. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau sekedar ngaji, kita meluangkan waktu 1 jam. Kita menggunakan mata kita 1 jam untuk melihat ustaz, kemudian membaca kitab, menulis, dan telinga kita mendengar 1 jam. Kemudian juga umur kita 1 jam untuk ngaji. Ini sebenarnya masih sangat ringan jika dibandingkan nikmat Allah yang sangat besar. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus memikirkan hal yang lain. Masa hanya sholat saja? Masa hanya ngaji saja? Apakah masih adakah peluang-peluang kebaikan di sana bagi kita semuanya? Apakah pikiran kita selama ini hanya difokuskan untuk cari duit, ataukah juga memikirkan keluarga kita, memikirkan kaum muslimin, memikirkan permasalahan-permasalahan masjid yang ada di lingkungan kita? Mari Bapak Ibu jamaah sekalian, ini ada Masjid Al-Ikhlas. Seberapa besar kontribusi kita, bukan hanya uang, tapi pikiran, lisan kita, ide kita. Ini adalah peluang di hadapan kita semuanya agar anugerah berupa nikmat, berupa otak, mata, telinga, lisan, semua ini bisa dimaksimalkan sehingga membantu kita saat nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nikmat-nikmat tersebut. Jadi kesimpulannya, jangan mencukupkan kita ibadah hanya antara kita dengan Allah. Masih banyak kebaikan-kebaikan lain yang harus kita pikirkan, yang harus kita agendakan dan harus kita eksekusi, kita laksanakan, supaya semua nikmat tersebut nantinya tidak memberatkan kita di yaumul hisab, pada hari di mana kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hisab itu sudah sangat dekat. Allah nyatakan, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sudah sangat dekat peristiwa hisab itu, akan tetapi manusia dalam keadaan ghaflah, yaitu lalai, mu'ridun, dan mereka berpaling, tidak mau memikirkannya. Maka mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita agar semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini bisa kita syukuri dengan cara membenargunakan seluruh nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan kajian kita
Syarhu Risalati Fadlil Islam, penjelasan tentang risalah keutamaan atau keistimewaan Islam. Pada bab awal kita sudah membahas berbagai macam keistimewaan, keutamaan Islam dan kaum muslimin. Maka pada bab berikutnya, yaitu babu tafsiril Islam. Babu tafsiril Islam. Tafsir artinya penjelasan, tafsir artinya penjabaran. Maka yang dimaksud dalam bab ini adalah bab tentang pengertian definisi Islam itu sendiri. Bagaimana kita membanggakan Islam itu banyak keistimewaannya, banyak keutamaannya, sementara ketika ditanya tentang Islam itu apa, kita juga sulit menjelaskannya. Ada yang nanya, apa arti Islam? Islam adalah Isya, subuh, lohor, asar, dan maghrib. Ya, ini salah satu dari rukun Islam, hanya bagian kecilnya saja. Dan juga ada yang menerjemahkan, menafsirkan Islam dengan tafsiran yang sempit, diantaranya arti Islam adalah as-salam atau salamah, kedamaian, keselamatan. Dengan pengertian ini, kalau dipersempit sebenarnya ini kurang tepat. Ketika ada orang mengartikan Islam itu adalah damai, negara agama yang damai. Lalu bagaimana dengan perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat? Karena seringkali dalam pikiran manusia yang namanya damai itu tidak ada perang. Sedangkan Rasulullah SAW mulai di tahun yang kedua Hijriah, sementara beliau di Madinah kurang lebih 10 tahun, dan perang Badar Kubro baru tahun kedua Hijriah. Artinya dari perang pertama sampai Rasulullah wafat ada waktu 9 tahun. Dan beliau selama 9 tahun ini melakukan ghazwah sebanyak 35 kali dan sariyah 27 kali. Ghazwah, perang besar yang sering melibatkan Rasulullah SAW. Sedangkan sariyah, pengiriman ekspedisi pasukan-pasukan kecil. 9 tahun sebanyak 35 ditambah 27 sama dengan 62 kali. 62 dibagi 9 di rata-rata 7. Setahun Rasulullah perangnya 7 kali. Lalu kalau ada orang memberi pengertian Islam itu adalah damai, nanti pertanyaannya, kalau Islam itu damai, kenapa Nabi kita perangnya setahun 7 kali? Bukankah identik damai itu tidak perang? Nah, inilah kesalahan dalam mendefinisikan tentang Islam. Maka ini penting Bapak Ibu jamaah sekalian. Kita akan rangkum ada beberapa halaman. Saya persingkat, ini ada beberapa hadis dan juga tentunya ayat Al-Quran. Yang pertama dalam surat Ali Imran ayat ke-20. Surat Ali Imran ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an." Maka jika mereka mendebatmu, ketika mereka mendebat kamu, memberikan argumen, yang dimaksud di sini sebenarnya an-nasara, wa hadza fihi bayan li makna Islam, annahu islamul wajhi lillah wa ikhlasun niyyah lahu subhanahu wa bara'atu minasyirki. Dan jika mereka membantahmu, yaitu orang-orang Nasrani, wahai Rasulullah, katakan bahwasannya aku adalah Islam, aslamtu wajhiyya, aku menyerahkan wajahku, diriku hanya kepada Allah. Dan juga bukan hanya aku, tapi juga orang-orang yang mengikuti aku. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan, katakan kepada orang-orang Nasrani yang membantahmu, membawa argumen-argumen berhujah kepadamu, bahwasanya aku dan orang-orang yang mengikuti aku menyerahkan diriku
dan orang-orang yang mengikuti aku kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mendefinisikan Islam itu dengan kata istislamu wal inqiyadu. Istislam dan inqiyad. Istislam artinya berserah diri, dan inqiyad terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampangnya Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau Islam itu berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Allah itu maunya bagaimana, kita nurut. Kata Allah ke utara, kita ke utara. Kata Allah ke selatan, ya kita ke selatan. Kata Allah harus merah, kita merah. Kata Allah harus hitam, hitam. Kata Allah ini batasannya, jangan dilewati, tidak kita lewati. Ini halal ya, ini haram ya, ini aturannya, kita ikuti. Itu namanya Islam, berserah diri kepada Allah. Kalau Allah bilang damai-damai, kalau bilang Allah perang ya perang, bukan diartikan damai saja, tergantung situasi dan kondisi. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan dalam memahami ayat-ayat tentang perang. Ini perlu saya sampaikan karena kesalahpahaman dalam masalah ini berakibat fatal. Ayat-ayat tentang jihad fisabilillah dengan makna berperang di jalan Allah, kalau dikelompokkan ada 3 ayat. Yang pertama, Allah melarang berperang. Contohnya di dalam surat An-Nisa ayat 77. Ya. Kita buka, yang bawa Al-Quran, coba kita buka surat An-Nisa surat 4 ayat 77. Ini saya perlu agak kupas dalam karena banyak orang salah paham. Islam adalah damai, berarti kalau perang itu bukan Islam. Ini perlu diluruskan. Ayat-ayat tentang perang di dalam Islam terbagi jadi 3 kelompok. Kelompok pertama justru dilarang berperang. Ayatnya contohnya dalam surat An-Nisa ayat 77. Ini saya potong penggalan atasnya yang berkaitan dengan tema. Surat An-Nisa surat 4 ayat 77, Allah berfirman, Alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, kuffu aydiyakum, tahan tangan kalian jangan perang, dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Jangan perang, cukup sholat, bayar zakat, selesai. Ini ayat yang pertama berkaitan tentang perang, adalah justru dilarang untuk berperang. Allah menyatakan kuffu, tahanlah aydiyakum, tangan-tangan kalian dari berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu diizinkan. Tidak diperintah, tidak dilarang, tapi diizinkan. Yaitu contohnya dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu surat 22. Di ayat yang ke-39. Surat Al-Hajj surat 22 ayat 39, Allah berfirman, Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi, dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka. Diizinkan berperang karena mereka diperangi dan dizalimi. Ini ayat tentang izin perang. Tidak diperintah, tidak dilarang, tapi diizinkan. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga, surat At-Taubah ayat 5. Surat 9 At-Taubah ayat 5. Allah berfirman, فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. Ayatnya jelas kalimatnya. Maka perangilah orang-orang musyrik di
mana saja kamu jumpai, tangkaplah mereka, kepunglah mereka, awasilah mereka di tempat-tempat pengintaian. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu jamaah sekalian, dari 3 ayat ini yang kita pakai yang mana? Dilarang berperang, diizinkan, atau justru kalimatnya uqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, perangilah, bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kamu jumpai dengan mereka. Dimanapun kamu berjumpa dengan mereka, bunuhlah, tangkaplah, kepunglah, intailah mereka. Nah, kira-kira yang mana Pak yang dipakai ayat ini? 3-tiganya apa salah satunya Pak? Semuanya. Nah, betul sekali. Karena ayat-ayat yang dipakai oleh Imam Samudra dan juga Amrozi dan bala tentaranya, terutama ayat yang terakhir, bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kamu jumpai. Bahkan ketika orang-orang musyrik itu bercampur dengan orang-orang muslim, bunuh semuanya. Karena yang muslimnya itu adalah tatarus, korban sampingan saja menurut mereka. Nah, ini kesalahpahaman, salah kaprah dalam memahami ayat jihad. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga banyak dari para ulama menjelaskan bahwa ayat tentang perang ini dipakai semuanya, namun tergantung kondisinya seperti apa. Ketika kaum muslimin sangat lemah, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat ketika di Mekah, sebenarnya bukan berarti para sahabat itu tidak berani, bukan. Jangan pernah kita berpikir, oh sahabat itu dulu kan sahabat Abu Bakar sudah masuk Islam di awal, sahabat Ali sudah, sahabat Utsman, disusul oleh sahabat Umar yang sangat kuat, ada sahabat Hamzah di sana pendekarnya, orang Quraisy dan lain-lain. Walaupun muslim sedikit, tapi orang kafirnya juga masih terbatas di lingkup Mekah saja. Apakah mereka tidak berani? Maka mereka pun pernah meminta dan menawarkan kepada Rasulullah untuk berperang, tapi ayatnya apa? Kuffu aydiyakum, tahan tangan kalian dari berperang. Belum saatnya, kalian masih lemah dibandingkan musuh-musuh kalian. Jadi perlu analisa mendalam kondisi kaum muslimin ketika sangat lemah, jangan dipaksakan. Karena yang lemah itu sebelum bangkit, sebelum kuat, sebelum adanya konsolidasi kekuatan justru akan habis. Tahan kalau keadaannya seperti itu, jangan kesusu istilahnya. Nah, pada fase kedua sudah mulai punya kekuatan, hampir mengimbangi, hampir bahkan seimbang, maka boleh berperang kalau kalian diperangi lebih dahulu. Kalian diserang, kalian didatangi musuh lawan, diizinkan, silakan. Nah, kalau sudah Islam sangat kuat, memiliki pemerintahan yang stabil, memiliki pasukan, dan di sana ingin melakukan perluasan dakwah, maka silakan berangkat berperang, diawali dengan dakwah menyampaikan Islam kepada orang-orang non-muslim. Kepada orang-orang ahlu kitab Yahudi dan Nasrani tawari, mau masuk Islam, ya, atau bayar jizyah atau perang, bayar upeti atau perang. Diberi pilihan dulu, didakwai dulu, dijelaskan kepada Islam. Dikirim dai-dai, ngirim surat kepada raja-raja mereka. Begitu pula kepada orang-orang musyrik ditawarkan, aslim taslam, masuk Islam kamu selamat, ditawarkan. Karena sudah punya kekuatan yang sangat mumpuni, maka ya perangi. Sehingga ini bersesuaian dengan hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Oh, kalau ada orang mengartikan Islam itu damai, berarti gak boleh perang. Sementara Rasulullah mengatakan, umirtu an uqatilan nas, aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Kalau memang punya kekuatan yang mumpuni, gitu.
Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, Islam bukan makna damai atau selamat saja, walaupun ada bagian-bagian tertentu yang memang penekanan pada masalah damai. Tapi kalau Islam secara total diberi pengertian damai, dan damai identik tidak perang, lantas di mana posisi jihad fisabilillah? Di mana Rasulullah dan para sahabat, para khulafaur rasyidin, dan juga para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan generasi setelahnya melakukan penaklukan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan tauhid, memberantas kesyirikan. Maka Islam adalah mengikhlaskan, memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah menyatakan, jika orang-orang Nasrani itu membantahmu dengan hujah-hujah, dengan argumen-argumen, katakan, aku adalah orang yang berserah diri bersama orang-orang yang mengikuti aku, yaitu menyerahkan wajahku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya terserah Allah. Allah perintahkan damai, Allah perintahkan perang, perang. Ini kita ikuti alur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat seorang muslim. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu jamaah. Wa fis sahihi, kalau ada kalimat wa fis sahihi di dalam kitab sahih, berarti maksudnya adalah sahih Bukhari. Kalau sahihain berarti kitab atau dua kitab sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. Ini ada hadis riwayat Bukhari. Wa fis sahihi, dalam kitab sahih Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini dalam hadis Jibril, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa Islam itu. Maka jawaban Rasulullah adalah, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Hadis ini juga tercantum dalam Sahih Muslim hadis nomor 8. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan beribadah haji ke Baitullah yang mampu di jalannya. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita jabarkan secara singkat. Kalimat al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walaysa ma'na dzalika at-talaffuzu faqat, la bal bil lafzi wan niyyati wa bil amali, fala budda min at-talaffuz bis syahadati wa min al-ilmi bi ma'naha wal amali bi muqtadaha hatta takuna syahadatun sahihatun. Fa syahadatu an la ilaha illallah ta'ni al-ikhlas lillah wa tarka syirki, wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah ta'ni al-mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa tarkal bid'ah wal muhdatsat. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam wal qudwah fala yatba'u ghairuhu. Ini tentang rukun Islam yang pertama. Maka makna syahadat itu tidak cukup diucapkan saja, tidak cukup dilafazkan saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, akan tetapi diucapkan dengan lisan, kemudian juga dengan hati, dengan niat, dan juga dengan amal perbuatan. Maka mesti harus orang mengucapkan syahadat dan juga mengetahui maknanya, dan juga mengamalkan segala tuntutan-tuntutan dari syahadat tersebut. Maka siapa yang bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, maka dia harusnya al-ikhlas lillah. Dia memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah saja, meninggalkan kesyirikan.
Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, banyak orang mengandalkan hadis yang berbunyi man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Sehingga orang berlomba-lomba untuk berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi datang ke kerumbun minta-minta. Kemudian minta kepada penghuni kubur, minta jodoh, minta rezeki dan lain-lainnya. Dia mengatakan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, tidak ada yang dimintai pertolongan, tapi dia minta tolong sama dukun, sama jin. Dia meyakini tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali atas pertolongan Allah, tapi dia percaya akid. Maka tidak cukup ucapannya la ilaha illallah ribuan kali sehari semalam, tapi buktinya tidak ada. Kalimat la ilaha ini adalah an-nafyu, meniadakan, tidak ada sesembahan. Tiadakan. Semua yang ada di alam semesta ini bukan sesembahan kecuali Allah. Ini adalah al-isbat, menetapkan. Makanya kalimat la ilaha illallah ini rukunnya ada dua, an-nafyu wal isbatu, menolak, meniadakan, dan yang kedua menetapkan. Kalau hanya menetapkan ini belum sempurna. Misalkan kita mengatakan Tuhan saya Allah, maka ada kemungkinan juga percaya Tuhan yang lain. Tapi kalau tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, berarti yang lain bukan dianggap Tuhan selain Allah. Seperti sering saya contohkan, kalau bapak-bapak bilang sama istrinya, tidak ada istri bagi saya selain kamu deh, dengan kalimat sampean bojoku, itu lebih akurat yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Kalau kalimat dek sampean itu bojoku, nah, ada kemungkinan orang bojo-bojo liyane. Oh iya aku bojo sampean mas, tapi sing liyane ya orang sing jadi bojo sampean, misalkan begitu. Tapi kalau kalimatnya tidak ada bojo, tidak ada istri, semua wanita yang ada di dunia itu bukan istri saya, kecuali kamu sendiri. Itu pun tidak cukup ucapan, ngomongnya tidak ada istri selain kamu deh, tapi yang lainnya ada. Berarti tidak sesuai ucapannya. Bojoku mek siji nang Mojokerto. Tapi nang Sidoarjo ya siji, nang Malang siji, nang Surabaya siji, pas papan. Maka ucapan saja tidak cukup tanpa adanya bukti. Mengucapkan tidak ada sembahan selain Allah, tapi dia nyembah yang lainnya. Tidak ada yang ditakuti selain Allah, tapi dia takut kepada selain Allah. Ini tidak ada buktinya, Bapak Ibu. Maka syahadat rukun Islam yang pertama ini bukan hanya lafaznya saja, teksnya saja, di lisan saja, tapi juga di hati diyakini. Kemudian amal adalah dibuktikannya dengan amal-amal, yaitu tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa tuqimas shalah, menegakkan salat. As-salatu hiya ruknun tsani min arkanil Islam, alladhi yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, lakin la yuqimus shalah bal huwa tarikun laha muta'ammidan fa hadza laysa bimuslim. Salat adalah rukun Islam yang kedua. Siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat tapi tidak menegakkan salat, bahkan dia meninggalkannya dengan sengaja, maka dia bukan muslim menurut satu pendapat. Ya, yang berpendapat bahwa orang tidak sholat apapun alasannya, dia bukan muslim berarti kafir. Ini dari zaman sahabat sudah sebagian sahabat berpendapat demikian. Apakah dia itu malas sholat? Apakah dia lalai? Apakah dia mengatakan sholat itu gak penting? Apakah sholat itu gak wajib? Pokoknya tidak sholat maka hukumnya kafir, keluar dari Islam, bukan muslim lagi. Ini sebagian pendapat dari zaman sahabat sampai hari ini, para ulama pun demikian. Pendapat yang kedua, selama tidak mengatakan sholat itu tidak wajib, dia mengatakan sholat wajib tapi dia malas, maka dia tetap muslim tapi jatuh kepada kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Apakah ada kufur yang tidak mengeluarkan? Ada, contohnya kufur nikmat. Apakah orang kufur nikmat lalu dia kufur kafir?
Ya. Tapi terlepas dari pembahasan apakah orang tidak sholat itu kafir keluar dari Islam atau tidak, mending jangan dilakukan meninggalkan sholat. Sehingga yang berpendapat bahwa orang tidak sholat maka kafir, maka orang yang jadi jagal sembelih sapi, kambing nggak sholat, hasil sembelihannya haram. Sembelihan yang halal adalah ketika penyembelihnya adalah muslim atau ahli kitab. Nah, orang muslim nggak sholat dihukumi kafir, maksudnya yang mana? Muslim bukan, Nasrani bukan, Yahudi juga bukan. Maka bagi yang berpendapat orang tidak sholat itu kafir, yang keluar dari Islam dan bukan muslim, dia tidak boleh nyembelih hewan kita, hewan kurban termasuk. Jadi kalau mau nyewa jaga, tanya dulu jenengan sholat apa boten? Nek boten sholat kalau ganti mawon. Ya. Makanya silakan mendirikan usaha penyembelihan sapi pada Tuge. Rencananya begitu kan. Ini penting ya, karena banyak juga jagal-jagal yang tidak sholat bisa jadi. Ketika adzan berkumandang, lepas kelepus nggak sholat. Ya kita berbaik sangka mungkin sholatnya nanti, tapi sampai asar nggak sholat ya. Nah baik Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau dalam kitab ini penulis berpendapat bahwa orang tidak sholat walaupun dia bersyahadat tapi tidak sholat, walaisa bi muslim, dia bukan muslim, kafir. Kemudian waktu dia zakat, membayar zakat, kadzalika la budda ma'as sholati min ada'i zakat li anna zakat qarinatus shalah, faman farraqa bainas sholati waz zakat ay annahu yusalli lakin la yu'ti zakat hadza aidan laisa bi muslim. Bahkan dijelaskan sini, zakat itu pasangannya sholat, karena perintahnya sering digandengkan waqimus sholata wa atuz zakat. Maka orang yang bersyahadat kemudian sholat tapi tidak zakat, dia bukan muslim. Buktinya kalau bukan muslim, kenapa? Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat. Kan menumpahkan darah orang muslim itu kan haram hukumnya. Tapi kenapa Abu Bakar memerangi orang yang tidak bayar zakat pada muslim? Karena pendapat beliau, orang yang memisahkan antara zakat dengan sholat juga bukan muslim. Hati-hati Bapak Ibu jamaah sekalian, yang punya usaha atau punya tabungan yang sudah sampai nisabnya, jangan lupa zakat malnya 1 tahun sekali, mulai dari saat memiliki. Kalau pendak ketemu lagi dan itu kalender Islam, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau kurang beberapa hari dipakai kemudian tidak sampai nisab pada jatuh tempo, maka tidak wajib zakat. Harus terpenuhi 2 syaratnya. Yang pertama nisab, yang kedua haul 1 tahun, kecuali zakat pertanian saat panen, kecuali zakat barang tambang ketika ditemukan. Tapi zakat yang berupa emas, perak atau uang, berupa zakat perdagangan, usaha, bisnis, ya, maka diberikan haul 1 tahun penuh dalam hitungan tahun Islam. Hati-hati karena sebagian ulama bahkan termasuk sahabat Abu Bakar berpendapat orang yang memisahkan zakat dengan sholat adalah bukan muslim, makanya diperangi, ditumpahkan darahnya. Jadi bukan hanya ya diomongin, diuring-uring dan diperangi. Zaman Abu Bakar itu beliau memerangi pertama orang-orang murtad, orang yang keluar dari Islam ketika wafatnya Rasulullah, diperangi. Kalau ada orang bertanya, bukankah tidak ada paksaan dalam urusan agama, orang mau keluar agama Islam ya silakan, kenapa harus dibunuh? Ini kalau ada pemerintah Islam Pak. Kalau tidak ada pemerintah Islam, jangan lihat orang murtad langsung sikat, jangan. Yang nyikat ini pemerintah Islam. Wah, orang murtad masuk Kristen, datangi rumahnya, sikat. Bukan itu caranya. Yang menerapkan aturannya adalah pemerintah Islam, kalau ada yang menerapkan. Kalau ada bertanya, bukankah Allah menyatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam urusan agama, kenapa orang keluar kok harus dibunuh? Jawabannya adalah tidak ada paksaan bagi orang yang di luar Islam, karena dia sudah masuk Islam, ikuti aturan Islam. Dia keluar, dia mengikuti aturan Islam, harus diperangi. Maka Abu Bakar memerangi orang-orang murtad, yang kedua memerangi orang-orang yang mengaku nabi dan para pengikutnya, yang ketiga memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat.
Kemudian puasa Ramadan rukun yang keempat. Dan yang terakhir ibadah haji. Siapa yang mampu melaksanakan ibadah haji dan dia mengatakan tidak perlu, maka dia kafir. Beda kalau malas walaupun tidak boleh, tapi kalau meyakini saya sudah mampu berangkatnya, pulangnya, nyangoni keluarganya, mampu di sananya, badannya sehat, tapi dia mengatakan nah ini nggak masalah, nggak penting, walaupun saya mampu, maka orang yang menyatakan dirinya tidak wajib ibadah haji adalah kafir. Jadi yang disebutkan dalam hadis ini, pengertian Islam, kenapa disebutkan rukun Islam yang 5, itu menunjukkan bahwa itu adalah pokok-pokok ajaran Islam. Dan yang terakhir sebagai tambahan, hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini juga dalam Sahih Bukhari. Rasulullah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Nah, ini lebih identik kepada damai. Kepada siapa? Kepada muslim. Orang muslim itu adalah orang yang mana muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Pantasnya itu, layaknya itu orang muslim itu tidak menyakiti muslim yang lain baik dengan lisannya atau dengan perbuatan tangannya. Banyak orang tidak morowan tangan tapi morowan lisan. Ada nggak morowan lisan? Tangannya anteng Pak, tapi lisannya itu waduh. Kalau nggak fitnah, gibah, ya nyek-nyek, apa mari, bully dan sebagainya, mengadu domba, yang ngerasani, maka ini tidak pantas disebut seorang muslim, walaupun tidak seberat yang 5 poin rukun Islam tadi. Karena yang termasuk aturan dalam Islam bukan hanya rukun Islam saja, itu adalah asasnya, itu adalah fondasi dan pokoknya, tapi yang lainnya juga termasuk aturan Islam. Kalau pada rukun Islam tadi poin-poinnya, siapa yang meninggalkannya maka dihukumi kafir. Maka kalau orang meninggalkan perbuatan baik kepada muslim, dia menyakiti muslim dengan lisannya, menyakiti dengan tangannya, maka setidaknya mengurangi kesempurnaan Islamnya. Walaupun tidak sampai orang gibah langsung kafir, tidak. Orang yang suka menyakiti muslim kafir, tidak. Tapi setidaknya mengurangi kesempurnaan keislaman orang tersebut. Karena Rasulullah menyatakan yang layak dan pantas disebut seorang muslim adalah orang yang mana muslimin lainnya selamat dari lisan dan juga dari tangannya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya rangkum dan saya simpulkan bahwa Islam artinya pasrah dan berserah diri kepada Allah dan terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam adalah ketika seseorang itu menyatakan 2 kalimat syahadat dengan lisannya, dengan hatinya dan perbuatannya, menegakkan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan dan ibadah haji bagi yang mampu, kemudian mengikutinya dengan amalan-amalan Islam yang lainnya, dia melaksanakan perintah ataupun hal-hal yang sunnah, perintah yang wajib ataupun perintah yang sunnah, dan dia meninggalkan perkara yang diharamkan dan juga setidaknya meninggalkan yang dimakruhkan, dan tidak berlebih-lebihan dalam hal-hal yang mubah. Itulah seorang muslim sejati. Mudah-mudahan kita semua termasuk seorang muslim yang sesuai dengan harapan dan pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tidak meninggal dunia kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Dari awal hingga akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.